Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di dalam majelis ilmu di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini. Kita menegakkan salat maghrib berjamaah dan sembari menunggu waktu isya, kita duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kegiatan kita di malam Jumat ini ditulis sebagai suatu kemuliaan, keutamaan, dan semua kita mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini masih dalam bab taubah. Dan ini adalah hadits yang terakhir di dalam bab ini. Imam Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslimu fayastashhadu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang mana salah satu dari keduanya telah membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, tapi yang herannya, yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal. Orang yang pertama dia berperang di jalan Allah dan dia terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, dan ternyata yang membunuh tersebut
dia bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, fayuslim, maka dia pun masuk Islam, fayastashhadu, dan dia berperang lagi di jalan Allah dan dia pun mati syahid, dia pun masuk surga. Maka inilah kisah dua orang yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadits yang mulia ini diterima dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang mana hadits Abu Hurairah ini sebenarnya sudah banyak berlalu. Di hadits-hadits sebelumnya kita sering ketemu nama Abu Hurairah dan sering kita singgung tentang sahabat mulia Abu Hurairah ini, dan beliau punya banyak keutamaan. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat banyak berzikir kepada Allah. Mau tahu berapa banyak jumlah zikirnya Abu Hurairah dalam sehari semalam? Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau bercerita anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang sangat banyak berzikir kepada Allah. Yusabbihu wa yadhkurullaha, dia bertasbih dan berzikir kepada Allah dalam sehari dan semalam sebanyak 12.000 kali. Dalam sehari semalam 12.000 kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu berzikir kepada Allah. Bagaimana ucapan zikirnya? Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Abu Hurairah berzikir seperti itu 12.000 kali dalam sehari dan semalam. Subhanallah. Nah, kita perlu mempertanyakan dalam diri kita, kira-kira kita berapa banyak berzikir kepada Allah dalam sehari semalam? Mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berapa banyak? Agar kita ini masuk dalam barisan adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, dengan zikir yang sangat banyak. Karena di antara amalan yang mulia dalam Islam ini adalah berzikir, Pak. Kita sholat untuk apa? Kita sholat untuk zikir kepada Allah. Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk berzikir kepadaku, yakni untuk mengingatku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya untuk berzikir kepada Allah. Zikir dengan makna mengingat Allah, karena zikir itu artinya mengingat. Makanya orang yang kalau berzikir, lisannya berzikir mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tapi hatinya lalai, itu tidak dikatakan orang yang berzikir. Orang yang zikir itu mesti ingat, artinya lisan dan hatinya sinkron. Lisannya mengucap puji-pujian kepada Allah, hatinya selalu mengingat Allah. Dia sadar apa yang dia ucapkan, dia tahu apa yang sedang dia ucapkan ini. Itulah orang yang berzikir, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Busur, bahwasanya ada seorang Arab Badui pernah datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, syariat Islam sungguh telah banyak. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atasyabbatu bih. Karena itu ya Rasul, tolong beritakan kepadaku, tolong sampaikan kepadaku suatu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa jawab Rasul, Pak? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya kamu
senantiasa berzikir kepada Allah dan lisanmu senantiasa basah menyebut asma Allah, yaitu berzikir memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang hendaknya kau pegang teguh di dalam hidupmu. Ini para jamaah, ini kan amalan zikir ini bukan amalan berat. Kita bisa berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam posisi apa saja. Makanya orang yang berzikir itu bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu baik saat berdiri, saat berjalan, saat duduk, bahkan saat berbaring, dia selalu berzikir menyebut nama Allah. Ini orang berzikir. Amalan ringan tapi pahalanya segudang. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuhnya iman, kata Nabi. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapanmu satu kali alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun kau gabung ucapan subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya atau salah satunya memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Bayangkan keutamaan orang yang berzikir subhanallah walhamdulillah saja. Maka inilah amalan yang diwasiatkan oleh Nabi kepada umat Islam, supaya kita itu selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini lalai. Kapan kita lalai, maka setan bisa masuk, maksiat bisa menghiasi diri kita. Orang yang banyak dirasuki setan itu kan orang yang banyak lalai, yang jarang berzikir kepada Allah, yang jarang mengingat Allah, kerjaannya melamun saja. Setan yang masuk. Ketika setan yang menguasai dirinya, maka itu tanda bahwa dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai dijauhkan dari Allah. Makanya sering-sering berzikir, Pak. Sering-sering mengingat Allah. Kita ini waktu kita banyak lalai. Kapan ada waktu kita, malah kita isi dengan menyanyi, mendengarkan musik. Itu yang kita lakukan. Sementara zikir lalai kita. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling hebat zikirnya kepada Allah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir kepada Allah setiap saat, dalam semua kondisi dan keadaannya beliau selalu berzikir kepada Allah. Mau apa-apapun yang beliau lakukan, zikir kepada Allah. Keluar rumah, zikir kepada Allah. Masuk rumah, zikir kepada Allah. Mau berbaring di tempat tidurnya, zikir kepada Allah. Bangun tidur, zikir kepada Allah. Mau pergi ke WC, zikir kepada Allah. Keluar WC, zikir kepada Allah. Mau makan, zikir kepada Allah. Selesai makan, zikir kepada Allah. Aktivitasnya Nabi SAW selalu dihiasi dengan zikir. Makanya tidak heran sahabat yang mulia ini, dia menghitung zikirnya sehari semalam 12.000 kali, Pak. 12.000 kali, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan cakupannya dalam zikir, semua zikir kita, termasuk sholat 5 waktu. Nah, ini para jamaah sekalian, kalau kita sudah sholat 5 waktu, kita berzikir 33 kali subhanallah, ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu kita sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dalam sehari semalam 500 kali kita berzikir. Itu dalam sholat. Nah, kita tambah-tambah lagi dengan zikir yang lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini. Ini hadis yang sangat mengherankan, sampai Allah sendiri tertawa. Kok bisa-bisanya ada si pembunuh dan ada yang terbunuh, yang dibunuh, dua-duanya masuk surga. Nah, ini kan hadis ini sebenarnya bertentangan dengan hadis yang pernah kita baca.
yang pernah juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Babul Ikhlas. Pada nomor hadis yang ke-9, Rasulullah bersabda begini, idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan dua pedangnya, mau saling bunuh-bunuhan ini, kata Rasul, fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Nah, sementara hadits ini yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Nah, sementara yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka, itu kan dipertanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kami paham kalau yang membunuh masuk neraka, kami paham, tapi kok bisa-bisanya yang terbunuh juga masuk neraka ya Rasul? Bagaimana bisa? Maka Rasul menjelaskan, innahu kana harisan, sesungguhnya orang tadi yang terbunuh sebenarnya dia juga mau bunuh, tapi kedahuluan. Niatnya mau bunuh orang sudah dihitung sebagai dosa, cuman kedahuluan saja dia. Maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sementara hadis yang kita bacakan sekarang ini justru sebaliknya, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk surga. Kok bisa ya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah jelaskan, Rasulullah SAW jelaskan bagaimana yang terbunuh masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal. Orang yang terbunuh tadi, dia terbunuh di medan jihad, dia berperang di jalan Allah, dia mati syahid, dibunuh sama orang, dibunuh sama musuhnya, maka dia masuk surga, mati syahid Pak. Sementara yang membunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yatubullahu alal qatil fayuslim fayastashhad. Yang membunuh ternyata sadar, dia minta ampun sama Allah, dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, dia masuk Islam, dia bagus keislamannya, kemudian dia berjihad lagi dan dia mati syahid, dibunuh lagi sama orang, maka dia pun masuk surga. Nah, inilah ceritanya, kok bisa orang yang membunuh dan terbunuh dua-duanya masuk surga. Yang terbunuh dia mati syahid di jalan Allah masuk surga, yang membunuh sadar, kemudian dia berperang lagi di jalan Allah, dia pun gugur di medan jihad, dia pun mati syahid, maka dia pun masuk surga. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dengan dua orang ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa dengan dua orang ini. Luar biasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya para jamaah sekalian, hadits ini menetapkan sifatud dhahik lillahi azza wa jal, menetapkan sifat tertawa bagi Allah. Allah bisa tertawa Pak, tapi jangan sampai dikhayalkan tertawanya Allah sama dengan tertawanya makhluk ya. Oh beda. Allah itu punya sifat-sifat kebesaran yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, tidak ada. Sifat-sifatnya jelas beda. Mungkin nama boleh sama, Allah melihat, makhluk juga melihat, tapi jangan sampai disamakan melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk. Kalau makhluk melihat terbatas penglihatannya Pak, sementara Allah tidak ada yang membatasi penglihatannya. Allah disebutkan As-Sami', yang maha mendengar, makhluk juga mendengar, tapi jangan disamakan mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah, karena pendengaran makhluk terbatas, sementara pendengaran Allah tidak terbatas. Itu bedanya. Sama ketika Allah disifatkan dengan tertawa, jangan dikhayalkan oh Allah tertawa sama dengan makhluk. Oh tidak boleh. Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Allah itu khaliq, Allah itu pencipta makhluk, dan tidak mungkin sama dengan makhluk. Makanya kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Bagaimana Ustadz? Bagaimananya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kaifiatnya kita tidak tahu Pak. Maknanya kita paham, Allah tertawa. Bagaimananya Allah tertawa kita tidak paham.
ilmunya kita serahkan sama Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan sifat tertawa ini disifatkan atau ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya ulama berkata seperti Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah bahwasanya hadits yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, di antaranya sifat tertawa itu nurawiha au nurwiha wa nuqirru biha kama ja'at bila kaif. Kita harus tetapkan sebagaimana datangnya, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh dibagaimanakan. Sama jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ketinggian, maka tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan hadits yang mulia ini. Allah tertawa dengan dua orang ini. Ya kan, harusnya kan orang yang membunuh itu kan ancamannya neraka, Pak. Tidak main-main, orang yang membunuh itu dosanya besar. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adaban azima. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, dia bunuh, balasannya apa? Balasannya neraka jahanam, kekal dia selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah marah sama dia, Allah murka sama dia, Allah kutuk dia, dan Allah akan siapkan azab yang besar untuknya. Ini dosa membunuh, Pak, bukan main-main. Ancamannya neraka, bukan neraka sembarang neraka, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka, Allah marah, mengutuknya, melaknatnya. Tapi subhanallah, ternyata orang yang seperti ini tetap masih punya peluang untuk masuk surga. Nah, dari sinilah para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bisa paham bahwa pintu taubat itu sangat luas. Allah menerima taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat. Tentunya kan kita sudah baca, Pak, hadis pembunuh 100 nyawa. Kita sudah ceritakan. Ini bukan satu orang yang dia bunuh, 100 orang yang dia layangkan nyawanya. Tapi subhanallah, ketika dia mau taubat, ketika dia mau kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Asalkan jujur kau taubat, asalkan sungguh-sungguh kau taubat, maka Allah menerima taubat. Sama dengan orang ini, dia asalnya membunuh, dosanya besar, ancamannya tidak main-main, tapi karena sungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan bagi dia. Allah ampuni dosanya, Allah rahmati dia, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang berdosa, jangan cepat berputus asa dari dosa. Jangan cepat putus asa dari rahmat Allah, karena orang yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang kafir. Allah berfirman dalam Quran, dalam surat Yusuf ayat 87, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir kepada Allah. Tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, Allah menerima taubat kita, Pak. Allah terima taubat kita asalkan kita sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita itu kalau mau putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, kalau itu kita putus asa, tidak usah harap-harapkan. Tapi kalau dengan Allah, harapan kita tidak boleh putus. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Pak, saking luasnya rahmat Allah itu, saking besarnya rahmat Allah itu,
Orang kafir yang sudah masuk neraka jahanam masih berharap-harap supaya Allah masukkan dia ke dalam surga. Saking luasnya rahmat Allah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang apabila bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah sesembahan yang lain bersama Allah. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan ia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Ini 3 dosa besar Allah sebutkan: syirik, membunuh, berzina. Wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Siapa yang melakukan 3 dosa tadi, maka dia telah melakukan dosa-dosa yang paling besar. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Ini orang yang melakukan 3 dosa ini: syirik, membunuh, berzina. Tetapi bersamaan dengan itu, Pak, ketika disebutkan 3 macam dosa ini, Allah ternyata masih buka kesempatan. Lihat dalam lanjutan ayat, illa man taba, kecuali orang yang mau taubat. Lihat, kau habis berbuat syirik, kau habis membunuh, kau habis berzina, tapi kalau kau bertaubat kepada Allah, kalau kau berjanji mau merubah dirimu, kemudian wa amana, mau beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, mau beramal dengan amalan saleh, maka janji Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah berjanji mereka yang melakukan hal tersebut, Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segera bertaubat, Pak. Jangan tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita menunda taubat, dosa itu mewariskan kebimbangan, kegelisahan, ketidaktenangan. Sementara taubat mewariskan ketenangan, kedamaian di dalam hati, ketentraman di dalam jiwa. Tidak percaya, Pak? Coba taubat kepada Allah. Kita itu bertaubat kepada Allah jangan menunggu dosa. Kenapa? Dosa kita itu kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kadang kita sadar melakukannya, kadang kita tidak sadar. Kira-kira, Pak, dosa yang kita lakukan, antara kita tahu itu dosa dengan yang kita tidak tahu itu dosa, yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak adalah yang kita tidak tahu kalau itu dosa. Ini kita ini berbuat salah siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu wahai manusia selalu saja berbuat salah siang dan malam. Kadang kita tidak sadar, Pak, itu dosa. Kadang mungkin kita belum tahu itu dosa. Bahkan kita sudah beribadah kepada Allah, kita masih berbuat dosa. Mungkin saja kita salah dalam bacaan-bacaan kita. Mungkin saja kita kurang khusyuk di dalam sholat kita. Mungkin saja kita belum melakukan kewajiban, kesempurnaan dalam sholat kita. Itu sudah kekurangan, itu sudah kesalahan. Kita tidak sadar. Makanya bertaubat kepada Allah, jangan menunggu nanti sudah, kalau sudah berbuat dosa. Dosa yang kau belum tahu itu masih terlalu banyak. Makanya bertaubat kepada Allah dan segera bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan ketenangan. Makanya, Pak, kalau kita merasakan ada kegelisahan dalam jiwa, gundah gulana, hati tidak tenang rasanya, tidak tentram rasanya, coba sholat taubat, Pak. Coba sholat taubat. Bagaimana Ustaz sholat taubat? Niat sholat taubat, sholat 2 rakaat. Niat dalam hati sholat taubat, sholat 2 rakaat. Kita mau taubat ini, ada namanya sholat sunat taubat 2 rakaat aja, Pak.
Mau siang kita kerjakan silahkan, mau malam kita kerjakan silahkan. Niatnya sholat sunnah taubat. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, apalagi sampai kita menitikkan air mata, maka kita akan rasakan ketenangan itu. Tenang rasanya jiwa itu. Kenapa? Karena taubat mewariskan ketenangan, dosa mewariskan kegelisahan. Dan itu terbukti. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya semakin kita tunda-tunda taubat, maka semakin banyak kegelisahan dalam hati ini, Pak. Itulah yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Banyak harta, tinggi pangkat dan jabatan, tidak tenang hidupnya. Karena dosa banyak menumpuk. Dan dia selalu menunda-nunda taubatnya. Nanti kalau saya umroh baru saya taubat. Nanti kalau sudah saya haji baru saya taubat. Nanti tunggu Ramadan baru saya taubat. Nantilah saya pensiun baru taubat. Nanti ini. Inilah yang selalu mewariskan kegelisahan. Taubat itu tidak menunggu nantimu, tapi taubat itu menunggu kesegeraan kamu dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha mau bertaubat, maka kebahagiaan, kegembiraan yang akan menyelimuti hati dan kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala takjub dengan dua orang ini. Bahkan Allah tertawa dengan dua orang ini. Luar biasa. Tadinya dia bermusuh-musuhan ketika di dunia. Bukan sekedar bertengkar, bukan sekedar berkelahi, bukan sekedar baku pukul, tapi sampai tingkat saling membunuh di antara mereka. Tapi subhanallah, dua-duanya masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sucikan hati mereka. Jangan sampai berpikir bagaimana Ustadz kalau mereka bertemu di surga nantinya, yang membunuh dan yang terbunuh, apakah mereka nanti bisa berkelahi di surga? Oh, tidak ada lagi berkelahi di surga, Pak. Kenapa Ustadz? Ya karena Allah sudah sucikan hati penghuni surga itu. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa pengen membalas, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Walaupun dia ketemu sama orang yang membunuh dia, tidak ada perasaan itu lagi. Kenapa? Allah sudah sucikan hati mereka. Yang ada apa? Yang ada adalah persaudaraan, yang ada adalah saling cinta mencintai, yang ada adalah saling merangkul sesama mereka. Di dunia mungkin kita masih bisa benci, mungkin kita masih bisa jengkel, mungkin kita masih bisa memusuhi, mungkin kita masih bisa balas dendam. Tapi di surga tidak ada yang namanya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka saling bersaudara, mereka duduk di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Mereka saling bercerita, Pak, tentang apa yang dulu mereka jalani ketika di dunia. Jadi penghuni surga itu Allah tidak buat mereka lupa kehidupan dunia mereka. Kehidupan dunia mereka masih mereka ingat. Mereka masih tahu dulu saya di dunia itu melakukan begini dan begini. Kata Allah, mereka saling bercerita, bercakap-cakap nanti di dalam surga tentang kehidupan mereka di dunia. Subhanallah. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan dan mereka berhadap-hadapan. Tidak ada kebencian, tidak ada menyimpan dendam. Nah, dan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, Allah nyatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut, kata Allah, apa yang ada di hati-hati mereka dari kebencian, dari dendam, dari kebencian, dari permusuhan. Allah cabut semua itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah mereka saling bersaudara dan terus dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya orang yang kafir sekalipun, apabila dia bertaubat dari kekufurannya, kemudian dia membaguskan keislamannya, walaupun dia pernah melakukan dosa dengan dosa yang sangat banyak, tetapi ketika Allah bertobat ketika dia bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, maka Allah akan ampuni dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits ini memberikan faidah kepada kita juga akan wajibnya kita bertaubat, dan bahwasanya seseorang itu bisa berubah. Jadi jangan pernah kita pesimis terhadap orang, sebesar apapun pelanggaran yang dia lakukan, sehebat apapun dosa yang pernah dia lakukan. Jangan pesimis. Jangan kita mengatakan, ini orang ini tidak akan bakalan diterima taubatnya. Subhanallah. Pernah disebutkan pada dalam riwayat kisah tentang keislaman Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dulunya itu kan orang yang sangat hebat permusuhannya dengan Islam. Bahkan konon kabarnya Umar bin Khattab ini orangnya sangat kejam, ya, yang sampai tega-teganya dia bunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Konon kabarnya diriwayatkan seperti itu, wallahu a'lam. Umar bin Khattab ini suka nyiksa kaum muslimin dulunya sebelum Islam. Kalau Abu Jahal nyiksa budaknya, Umar datang ikut-ikutan nyiksa sang budak ini. Subhanallah. Betapa hebat permusuhannya dengan Islam. Bahkan dia pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika dia dengar saudaranya masuk Islam, Pak, Umar langsung siap dengan apa? Dengan pedangnya. Ditanya Umar, kau mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Sampai seperti itu lihat tingkat permusuhannya kepada Islam Umar bin Khattab. Sampai ketika disebutkan Umar mau masuk Islam, dikabarkan oleh salah seorang wanita yang bernama Ummu Abdillah, kaya-kayanya Umar ini mau masuk Islam. Suaminya datang, Abu Abdillah berkata, Umar mau masuk Islam? Umar mau masuk Islam? Tidak mungkin dia mau masuk Islam. Nanti keledainya masuk Islam, baru saya percaya Umar masuk Islam. Saking tidak yakinnya kalau Umar itu akan masuk Islam, keledainya dulu masuk Islam, baru dia masuk Islam itu. Kenapa? Umar ini sangat hebat permusuhannya, tidak mungkin dia masuk Islam. Tapi subhanallah, Pak, lihat ketika hidayah Allah menyapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk Islam. Ternyata bukan sekedar Islam-Islaman, Islamnya hebat, bahkan mengungguli orang Islam yang masuk Islam sebelum beliau. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan orang kedua, sahabat kedua terhebat, termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi yang paling hebat, yang paling mulia. Nomor dua Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal dulunya orang ini orang apa? Umar bin Khattab ini. Makanya kita itu jangan pernah pesimis sama orang. Nah, ini tidak mungkinlah orang ini akan menerima nasihat, tidak mungkin dia. Oh, jangan sampai kita justru terbalik keadaan. Jangan sampai. Rasul pernah mengabarkan kan Pak? Ya, kata Rasul SAW, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali cuman satu jengkal saja masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Di penghujung hayatnya dia justru beramal dengan amalan penghuni neraka, maka akhirnya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebaliknya ada, kata Nabi, seseorang la ya'malu bi amali ahlin nar, dia beramal amalan penduduk neraka. Saking banyaknya dosanya, tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal saja. Sebentar lagi masuk neraka orang ini. Nah, di ujung tanduk dia sudah akan masuk neraka. Tapi ternyata apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Di penghujung hayatnya justru hidayah menyapa dia. Justru hidayah menyapa dia. Dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah, maka dia masuk surga. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat ada orang-orang yang luar biasa, naam, pelanggarannya, dosanya, jangan putus asa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala beri hidayah sama dia. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di dalam hadits ini terdapat keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
orang yang mati syahid di jalan Allah, mati di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaannya. Orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang pada hari kiamat, dia dibangkitkan oleh Allah dengan bajunya yang berdarah-darah. Kata Nabi, al-launu launud dam warrihu rihul misk. Warnanya memang warna darah, tapi tetapi baunya seperti harum bau minyak wangi kasturi yang paling harum ketika itu. Kemudian kata Nabi SAW, lisyahidi indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah punya 6 keutamaan. 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Allah akan ampuni dosanya di awal kali kematiannya, bahkan di tetes darahnya yang pertama sudah diampuni dosanya. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Keutamaan yang kedua, akan diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga. Sebelum dia mati, dia sudah melihat tempat duduknya di surga. Subhanallah. Yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr. Dia akan selamat dari siksa kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faz'il akbar. Dia akan selamat dan mendapatkan keamanan dari rasa ketakutan yang paling besar, itu hari kiamat. Yang kelima, wa yudha ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minha khairun minad dunya wa ma fiha. Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan yang terbuat dari permata, yang satu permatanya saja kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan yang ketujuh atau yang keenam, kata Nabi SAW, wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjah minal huril ain. Akan dikawinkan, akan dinikahkan dia dengan 72 bidadari yang bermata jeli dan sangat cantik jelita. 72 istrinya, Pak. Subhanallah. Ini orang yang mati syahid. Kemudian kata Nabi SAW, wa yushaffa fi sab'ina minal aqaribi, dan dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ini keutamaan orang mati syahid. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.